Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk siang hari ini. Di tengah-tengah aktivitas kami, Engkau memberikan waktu untuk kembali kami merenungkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk bisa mendengar dan merenungkan firman-Mu, supaya kami semakin diteguhkan, dikuatkan dalam perjalanan hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, siang hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita melanjutkan apa yang kita sudah pelajari beberapa waktu yang lalu. Kita belajar dari Bilangan pasal 21. Kita melanjutkan renungan kita. Kita baca ayat 8 dan 9. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut jika ia melihatnya akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita merenungkan firman Tuhan bahwa ketika bangsa Israel ada dalam kejenuhan, kelelahan dalam perjalanan mereka, bangsa Israel melakukan kesalahan karena bangsa Israel melakukan perlawanan terhadap Tuhan dengan perkataan, dengan ucapan yang melawan Tuhan, melawan Musa sebagai pemimpin, bahkan tidak menghargai berkat Tuhan, sehingga Tuhan disiplin umat Israel. Tuhan izinkan sejumlah ular tedung menghampiri mereka, dan tidak sedikit di antara mereka yang akhirnya mati karena dipagut ular tedung. Saudara, apakah Tuhan jahat? Apakah Tuhan berubah kebaikannya sehingga akhirnya mengizinkan dan membiarkan mereka mengalami itu? Saudara, Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan yang baik akan selalu baik. Saudara, kalau kita baca yang ke-8, 9, ya, Tuhan memang mengizinkan ada masalah, ada kesulitan yang diakibatkan karena pemberontakan, karena bangsa Israel melawan. Tetapi ketika bangsa Israel berseru kepada Tuhan, bangsa Israel mengakui kesalahannya dan bertobat, Tuhan memberikan solusi, memberikan jalan keluar dari kesulitan, dari masalah yang dihadapi. Kalau kita lihat di situ dikatakan bahwa Tuhan meminta Musa untuk membuat ular tedung dari tembaga dan ditempatkan di sebuah tiang. Dan siapa saja yang melihat ular itu ketika digigit oleh ular tedung, melihat ular tembaga yang ada di tiang, maka orang itu tidak akan mengalami kematian. Saudara, ini adalah solusi, ini adalah jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapi oleh umat Tuhan, orang Israel. Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah, apapun kesulitan, apapun persoalan yang sedang kita hadapi, Tuhan senantiasa baik atas hidup kita, dan Dia akan senantiasa memberikan jalan keluar. Bagian kita adalah percaya dan melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan, sekalipun seolah-olah jalan Tuhan, solusi dari Tuhan itu tidak masuk akal. Kalau kita lihat pembacaan kita, orang dipagut ular, orang digigit ular, secara logika dari zaman dulu sampai zaman sekarang, ketika orang digigit ular, mereka pasti akan mencari penawar racun dari ular tersebut. Ketika orang digigit ular kobra, maka dia akan mencari penawar racun ular kobra itu. Atau ketika digigit ular tanah, dia akan mencoba mencari sesuatu yang bisa dipakai untuk menawarkan, untuk menetralkan racun dari ular tanah itu yang sudah masuk dalam darah orang tersebut. Artinya pasti mereka berpikir harus mencari penawar racunnya. Apakah dari bisa ular tersebut, ya, atau dari ramuan, atau dari bahan-bahan yang diramu menjadi satu, menjadi obat untuk menawarkan racun.
Tetapi di sini yang menarik adalah solusi dari Tuhan bukan yang seperti itu. Jawaban dari Tuhan untuk masalah yang dihadapi oleh bangsa Israel tidak seperti yang dipikirkan oleh kebanyakan orang, oleh manusia secara umum. Kenapa? Karena dikatakan jalan keluarnya hanya melihat ular tembaga yang dibuat oleh Musa atas perintah Tuhan. Dan ketika melihat ular tembaga itu, maka mereka akan bertahan, tidak akan mati sekalipun digigit oleh ular tedung. Saudara, pesan kepada kita semuanya, kita harus percaya dan taat, ngikut apa yang menjadi jalan keluar dari Tuhan, sekalipun jalan keluar itu seolah-olah tidak masuk akal bagi kita, seolah-olah tidak relevan untuk kita. Tetapi kalau itu memang dari Tuhan, kita harus percaya, kita harus yakin, dan kita lakukan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan siang hari ini. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalan Bapak Saudara, apa yang menjadi kesulitan, apa yang menjadi tantangan pada saat ini di tengah-tengah situasi yang tidak mudah, di tengah-tengah pandemi ini. Apapun kesulitan, apapun tantangan, apapun masalah saudara, percaya Tuhan punya solusi, Tuhan punya jalan keluar. Dan ketika Tuhan memberikan kepada saudara, sekalipun itu seolah-olah tidak masuk akal, sebagai umat-umat Tuhan, kita semuanya harus tetap percaya dan lakukan firman Tuhan, lakukan perintah Tuhan, lakukan jalan keluar yang sudah Tuhan tawarkan, yang sudah Tuhan berikan kepada kita dalam firman-Nya. Jadi saudara, hari ini firman Tuhan saya berikan judul tetap memandang Tuhan. Tetap memandang Tuhan, apapun masalahnya tetap pandang Tuhan. Apapun masalahnya tetap pandang Tuhan. Ada solusi dari Tuhan, lakukan itu. Kerjakan itu. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk firman Tuhan yang singkat dan sederhana. Tuhan meteraikan dalam hati setiap kami, supaya firman Tuhan itu sungguh-sungguh hidup di dalam hati kami, dan kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin kuat, semakin teguh, bahkan ketika kami menghadapi berbagai persoalan. Kami bersyukur untuk firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin.